Shalom, Majelis Gereja mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada jemaat GKJ Telogosari dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti peribadatan di GKJ Telogosari lewat channel YouTube GKJ Telogosari. Bila mana Bapak Ibu membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kepada petugas sekretariat gereja di setiap hari jam kerja, jam 8 sampai jam 2 di kantor sekretariat gereja. Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, warta jemaat kami sampaikan bahwa untuk peribadatan di GKJ Telogosari sampai saat ini masih dengan cara online, sehubungan dengan kasus pandemi yang belum mereda di wilayah Semarang dan sekitarnya. Kemudian kami mohon kepada jemaat GKJ Telogosari untuk dapat menyampaikan persembahannya lewat kantor gereja setiap hari, jam kerja, atau lewat transfer bank di rekening Bank BCA maupun Bank Jateng. Atas persembahan tersebut, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Kemudian ibadah tatap muka hanya akan diadakan khusus untuk ibadah pemberkatan nikah atau pelayanan baptis dengan mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Warta gereja selanjutnya adalah dukungan untuk tim multimedia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jemaat selama masa pandemi, tim multimedia membutuhkan peralatan multimedia seperti kamera dan lain-lain. Dan untuk saat ini dibuka persembahan untuk donasi tersebut yang dibutuhkan dana sekitar 20 juta rupiah. Bagi jemaat yang ingin mendukung pelayanan multimedia dapat menyampaikan dukungannya lewat persembahan kepada Majelis Gereja ataupun transfer ke rekening Bank BCA atau Bank Jateng. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih. Rioyo unduh-unduh. Dalam rangka bulan keluarga dan bulan Rioyo unduh-unduh, maka pada bulan Oktober akan diadakan Rioyo unduh-unduh dan sekaligus sebagai bulan keluarga. Sehubungan masih dalam suasana pandemi, maka kegiatan Rioyo unduh-unduh akan dilaksanakan secara online. Untuk teknis dan pelaksananya secara besar adalah sebagai berikut. Lelang barang akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi khusus yang akan dijelaskan pada tim Rioyo unduh-unduh, panitia Rioyo unduh-unduh pada minggu depan, yaitu tanggal 27 September. Kemudian jemaat dapat menyampaikan persembahan barang lelang mulai dari sekarang yang diserahkan kepada kantor gereja. Kemudian untuk persembahan khusus barang, lelang maupun makanan dan hewan peliharaan tidak diserahkan langsung ke gereja, namun jemaat akan dapat mengirimkan fotonya ke WA majelis. Kemudian mulai hari ini diedarkan kantong amplop persembahan Rioyo unduh-unduh. Mohon dapat dukungan persembahan Rioyo unduh-unduh dari jemaat semuanya. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anung Tirurumantio dengan tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebaktian dengan bersama-sama kita masuk dalam saat hening sejenak.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita rayakan ibadah minggu ini bagi Tuhan kita dengan pujian "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan duduk. Litani nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang suci dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Mari kita sambut kasih itu dengan pujian, besarlah kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku
diasuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang pemeliharaan atas kehidupan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Bagian yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan atas Elia. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pemeliharaan Tuhan bagi Elia, janda dan janda di Sarfat beserta dengan anaknya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, masuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Pemeliharaan Tuhan atas Elia, pemeliharaan Tuhan atas janda dan anaknya juga berlaku atas setiap kita.
Tuhan memelihara kita betapapun sulitnya keadaan kehidupan. Mari kita terima dengan pujian Gembala baik bersuling nan merdu. Mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Terlebih hari baru itu adalah hari Minggu. Hari di mana kami merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, yang meneguhkan iman kami bahwa kami juga memiliki kemenangan dalam hidup ini. Karena kami yakin akan pemeliharaan Tuhan yang utuh dan penuh atas kehidupan. Karena itu kami mengucap syukur untuk hari baru, dan kami boleh memulai hari baru itu dengan beribadah. Kami bersama-sama menikmati ibadah ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih secara khusus dalam ibadah ini, kami akan menghayati tema pemeliharaan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur untuk tema itu yang menguatkan kami dalam perjuangan hidup kami, dalam perjuangan hidup anak-anak kami, dalam perjuangan hidup para orang tua kami, dalam perjuangan hidup keluarga-keluarga, dalam perjuangan hidup gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan itu kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Baik kami yang masih kecil, bahkan yang masih dalam kandungan ibu, sampai kepada sesepuh jemaat. Semuanya Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Jaga kami dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi mereka. Tuhan memelihara mereka dengan kesembuhan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami di dalam belajarnya. Dalam situasi sekarang mereka harus belajar secara online.
kiranya Tuhan memberikan ketekunan dan kerajinan. Mereka boleh menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Sebagai orang tua, mampukan kami menjadi teman bagi anak-anak kami. Mampukan kami untuk melindungi mereka, menjaga mereka, dan mencukupkan kebutuhan mereka. Karena itu kami mohon pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami. Demikian juga dalam kehidupan bergereja kami. Di tengah-tengah situasi sekarang, kiranya kami tetap dibangkitkan untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja kami. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan ketika dalam situasi yang sulit, bahkan kami dimampukan untuk memberikan lebih bagi gereja kami. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus tenaga medis. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi, memproteksi mereka lebih. Karena mereka berhadapan dengan saudara-saudara kami yang menderita. Mereka berkarya menyembuhkan, tapi mereka juga bisa terkena penyakit. Karena itu Engkau jaga ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintah kami dalam menata kebijaksanaan supaya secara kesehatan kami semua semakin terlindungi sehingga pandemi ini segera hilang, tetapi juga secara ekonomi kami boleh melangkah maju walaupun harus tapak demi tapak. Sekarang ya Tuhan, kami serahkan waktu ini untuk menerima sabda-Mu. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 20. Injil Matius 20 ayat 1 sampai 15. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu untuk mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka juga akan menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dan menanggung panas terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu.
dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Demikian sabda Tuhan, kiranya sabda itu merasuki hidup kita dan menjadi sumber kekuatan. Sabdamu abadi. Abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, bacaan kita pada minggu ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan. Bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan cara luar biasa di pinggir sungai Kerit. Tuhan mengirim burung gagak untuk menjatuhkan roti dan daging. Elia tidak pernah kekurangan karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan juga nyata dalam kehidupan janda miskin. Dan lebih dari itu ada hal yang menarik. Bahwa sebelum janda itu memperoleh makan berasal dari tepung yang tidak ada habis-habisnya, janda ini rela memberikan sebagian tepung yang hanya kecil untuk dimasakkan bagi Elia. Kerelaan, keyakinan akan pemeliharaan Tuhan nampak dalam kehidupan janda di Sarepta. Kalau dalam perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Yesus memuji persembahan seorang janda miskin. Datang ke rumah Tuhan, hanya mempersembahkan 2 peser. Tapi 2 peser itu semua miliknya. Mengapa Yesus memuji persembahan janda miskin itu? Dia memberikan segalanya. Tetapi di balik persembahan yang dia lakukan, dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika janda miskin itu mempersembahkan dalam perjanjian lama, memberikan makan bagi nabi Tuhan, dalam perjanjian baru mempersembahkan miliknya kepada Tuhan. Keyakinan akan pemeliharaan Tuhan itu hadir. Karena itulah kemudian Yesus memberikan perumpamaan yang dapat diinterpretasikan dengan banyak hal. Dalam ibadah ini kita mencoba melihat dari perspektif pemeliharaan Tuhan. Tidak peduli baik yang pagi sudah sepakat untuk bekerja dengan bayaran 1 dinar. Ketika dia berjalan keluar ada orang nganggur, ayo datang ke kebun anggurku. Jam 12 ada orang di pasar tidak punya pekerjaan, menganggur. Dan dia akan kehilangan kehidupannya. Pemilik anggur itu berkata, datang ke kebunku. Jam 5 sore, hampir batas waktu orang bekerja, masih ada orang menganggur. Dan Tuhan pemilik anggur itu, pemilik kebun anggur itu berkata, ayo datang. Apa yang ingin diungkapkan? Pemeliharaan kepada setiap orang diberikan Tuhan. Karena itu kemudian kita tidak boleh memperbandingkan bentuk pemeliharaan Tuhan
kepada diri kita dan juga kepada yang lain. Kita tidak boleh iri hati ketika kita melihat ada yang Tuhan pelihara dengan lebih dibandingkan kita. Yang bisa kita lakukan adalah dalam menjalani kehidupan ini, kita percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Terlebih dalam situasi yang sulit ini, kita harus semakin yakin, kita harus percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Ingatlah Elia, ketika kekeringan melanda, dia harus tinggal di tepi sungai Kerit. Allah memelihara dia dengan luar biasa. Ingatlah janda miskin di Sarfat. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya, dia yakin akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kemudian ia juga memberikan harta terakhirnya sebagian bagi nabi Tuhan. Ingatlah janda miskin yang meyakini pemeliharaan Tuhan, sehingga ia mempersembahkan semua miliknya. Biarlah kita juga memiliki keyakinan yang penuh akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga hidup kita dari kecelakaan. Demikian kata pemazmur. Pemeliharaan Tuhan itu harus kita lanjutkan. Keyakinan akan pemeliharaan Tuhan itu harus kita lanjutkan. Dalam perumpamaan tadi dikatakan, datanglah ke kebun anggurku, bekerjalah di sana. Rupanya untuk menghayati secara penuh kepada pemeliharaan, kita juga harus punya semangat gumregah, kata orang Jawa. Gumregah, bangun. Sudah selesai kita berkeluh kesah atas hidup ini. Sudah selesai kita meratapi. Sekarang tiba saatnya untuk gumregah. Datanglah ke kebun anggurku, bekerjalah. Demikian kata pemilik kebun anggur itu. Pemeliharaan Tuhan itu bisa kita rasakan ketika kita juga mau gumregah. Dalam ungkapan Jawa dikatakan, yen gelem obah mesti mamah. Kalau mau berusaha mesti akan mendapatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tuhan melihat keadaan kita. Seperti Tuhan melihat keadaan Elia. Seperti Tuhan melihat keadaan janda di Sarfat. Seperti Tuhan dalam perumpamaan melihat orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Dan yang kedua, gumregahlah. Mari dengan penuh semangat kita berusaha. Karena dalam setiap usaha kita tidak akan sia-sia. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Renungan ini akan diakhiri dengan sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh anak-anak muda kita. Mereka meyakini bahwa seindah siang diterangi terang, disinari terang, disinari mentari, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Salah satunya adalah pemeliharaan yang nyata atas hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa pribadi. Diberikan kepada kita semua untuk masuk dalam doa pribadi. Mari kita melihat segala bentuk pemeliharaan Tuhan yang
yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, setiap pribadi, setiap keluarga, supaya kita dapat bersyukur, supaya kita yakin akan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita melangkah ke depan dengan satu keyakinan. Kita akan menjalaninya dengan penuh semangat, gumregah, karena kita yakin melalui pekerjaan, melalui apa yang kita lakukan, Tuhan memelihara kita. Dan dialah ibadah, merupakan bentuk ungkapan syukur, keyakinan iman kita akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang maha baik, kiranya Engkau senantiasa menyatakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus? Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal nama-Mu penebus, dipuji kekal nama-Mu penebus. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Dan untuk dasar persembahan terambil dari Mazmur 116, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
Dan untuk mengumpulkan persembahan akan diiringi dengan pujian Allah Peduli. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Terbukti Tuhan, saat ini Engkau menuntun kami dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan ketika kami boleh mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau ajar kami terus untuk memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan dengan seluruh penuh rasa ucapan syukur dari hati kami yang terdalam. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini bisa
berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan dan bagi pelayanan di gereja kami saat ini. Allah berkati bagi pengelola persembahan ini, Allah berikan hikmat bijaksana dan kemampuan supaya bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk jam ibadah pada hari ini. Allah menolong kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam keadaan selamat. Dan apabila Tuhan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari ini, Tuhan berkati kami semuanya, warga GKJ Telogosari. Dan Allah tuntun ketika kami akan pulang, Engkau sampaikan Tuhan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan di lain waktu Allah pertemukan kami dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan doa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Para jemaat Tuhan, marilah kita menggegarkan iman rasuli kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam gerak. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, hayatilah pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, sehingga hidupmu dipenuhi dengan sukacita. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena melalui itu semua, pemeliharaan Allah itu nyata. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan memberikan perlindungan. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan kepada saudara-saudari, dan senantiasa memberikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Amin. Mujizat itu nyata. Terbatas
terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan.